Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita bermohon mudah-mudahan kita dimudahkan dalam segala urusan dan disehatkan dalam menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Khususnya kepada Ustadz Talkis yang sama-sama kita hormati. Terima kasih atas waktunya untuk bisa membersamai kita pada pagi hari ini di tengah-tengah kesendirian di Nilai, Malaysia. Ya, mudah-mudahan prosesnya dimudahkan di Malaysia. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kitab IJMI Orda Sleman akan mendiskusikan terkait dengan term pendidikan dalam bahasa Arab dan implikasinya dalam proses pendidikan itu sendiri. Kita tahu bahwa dalam bahasa Arab itu banyak istilah yang memiliki makna yang hampir bersama ya. Ada kemaknaan yang sama termasuk dalam konteks pendidikan. Dalam keseharian kita sering mendengar di masyarakat ada taklim atau majelis taklim, itu bisa di masyarakat. Ada juga kemudian kalau di UIN atau dulu YIN ada tarbiyah pendidikan. Sama-sama taklim itu juga ada yang mengatakan pendidikan, ada pembelajaran, ada tarbiyah juga pendidikan. Ada juga nanti istilah-istilah lain, ada istilah ta'dib dan seterusnya. Nanti mungkin kita akan bahas itu, beberapa istilah yang muncul dalam term-term bahasa Arab dan mungkin implikasinya dalam proses pendidikan seperti apa. Nanti coba kita elaborasi dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana menjadikan proses pendidikan, khususnya mungkin pendidikan agama, menjadi pendidikan yang betul-betul bisa memberikan inspirasi dan upaya untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, tidak sekedar hanya transfer pengetahuan, tetapi juga kemudian bisa merubah sikap dan membimbing setiap orang yang belajar. Bersama kita tentu tidak salah kita mengundang Ustadz Talkis ini, beliau ahli di bidang bahasa Arab dan sekarang sedang S3 juga bahasa Arab di USIM Malaysia, University Science Islam Malaysia. Nanti kita akan mengulik dan beliau adalah anggota IJMI Orda Sleman bidang bidang pendidikan atau keislaman. Bidang keislaman. Kemudian beliau juga adalah dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya kira langsung saja waktu kita Ustadz sampai 6.30. Walaupun mundur telat kita mulai, tapi berhentinya tetap ya 6.30. Nanti mungkin sampai 6.10 apa 6.10 silahkan, nanti mungkin 20 kita bisa tanya jawab. 20 menit untuk tanya jawab. Silakan Ustaz. Tapi sebelumnya kita buka dulu kegiatan kita pada pagi hari ini untuk mendapatkan ridho dari Allah dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Talkis kami persilahkan. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Akbar beserta dengan segenap jajaran pengurus IJMI Orda Sleman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya jadi grogi. Ada pakar pendidikan sebenarnya di sini, staf Ifta, itu Bu Umi Bororoh dari UIN Sunan Kalijaga. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit menjawab dari kegelisahan yang disampaikan oleh moderator. Saya malah jadi grogi
karena di sini ada istri saya. Sekalipun di sini jarang kami itu video call. Sekarang kalau melihat saya berarti harus ikut pengajian biar bisa lihat saya. Baik. Biar dicari saja sama Ustaz Miftah, dicari dilihat mana ini istrinya. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan materi, izin Mas Agung untuk share materinya. Baik. Oke, ini. Ya, tadi Ibu Talkis tadi. Bu Solihun. Ini term pendidikan dalam bahasa Arab, makna dan implikasinya. Betul seperti yang disampaikan oleh Ustaz Miftah, memang bahasa Arab itu kan memiliki kaya dari maknanya, bahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa kita saja itu kadang tidak cukup untuk menjelaskan makna dari satu kata. Kalau kita lihat bahkan singa, dalam bahasa kita singa, mungkin singa, macan, harimau, berapa? Maksimal mungkin sampai 5 ya penyebutannya. Dalam bahasa Arab itu sampai ada 200 istilah untuk menjelaskan singa, macan itu ada 200 istilah yang kemudian maknanya dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan macan ataupun singa. Jadi memang kaya. Termasuk dalam pendidikan juga. Kenapa nanti kemudian di Indonesia ada prodi tadris, ada prodi taklim, itu kembali kepada bagaimana memaknai kata tadris dan juga kata taklim. Apakah diartikan pendidikan maupun pengajaran. Sekalipun pendidikan dan pengajaran juga masih ada yang sama, kemudian ada yang berbeda. Dan pendapat itu terus mengalir dari satu generasi kepada generasi. Di sini saya mencukupkan dengan 5 pembahasan. Satu adalah taklim, ya. Saya transliterasi secara bebas ke dalam bahasa Indonesia taklim, kemudian tadris, takdib, tarbiyah, kemudian ada tazkiyah. Jadi 5 ini yang sering kita dengar adalah taklim dan juga ada 3 ya, bahkan 4. Tazkiyah ini kalau dalam term pendidikan jarang dipakai, lebih pada tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus. Kalau taklim sering ya, majelis taklim. Berapa banyak majelis taklim yang di bawah asuhannya Ustaz Miftah? Banyak itu. Jadi apa kemudian definisi majelis taklim, definisi taklim, kemudian tadris, takdib, tarbiyah, dan tazkiyah. Ada kesamaan dari 5 istilah ini, dimulai dengan tak, ya, ta. Allama yu'allimu ta'liman. Berarti dia dari akar kata, root dari kata itu sama dia. Polanya dari allama. Dia allama yu'allimu ta'liman. Kalau talqis, ya, nama yang dimulai dengan T mungkin bisa menjadi laqasa yulaqqisu talqisan. Allama yu'allimu ta'liman. Kalau Ustaz Miftah tidak ada. Siapa lagi yang namanya dimulai dari T itu bisa ditasrif dari wazan allama. Allama yu'allimu ta'lim, darasa yudarisu tadris, addaba yu'adibu ta'dib. Kalau tarbiyah ini robba yurabbi tarbiyatan, zakka yuzakki tazkiyatan. Jadi itu polanya. Mari kurang lebih sampai jam 6.20 ya, 6.10 kita akan bersama melihat pembahasan satu persatu. Nah, saya sempat melihat dari sisi KBBI, ada kalau misalkan di pendidikan itu diterjemahkan, ada beberapa unsur yang kemudian tergantung di dalamnya. Ya, ada unsur kemudian dia adalah satu proses pengubahan sikap. Proses itu kan memerlukan waktu, yang waktu ini tidak bisa terjadi cukup dengan paruh waktu yang singkat, tapi terus berkepanjangan. Namanya juga proses pengubahan sikap antara tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan. Ada kemudian harapan, ada tujuan yang kemudian disematkan di dalam misi pendidikan itu melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ada kemudian bentuk aktivitinya, berupaya dalam bentuk pengajaran maupun pelatihan, proses, cara, perbuatan atau mendidik. Maka di sini ketika kita bicara terkait dengan pendidikan atau nanti dari pendidikan itu kita masukkan pada taklim, kepada tadris, kemudian pada takdib. Nanti ada namanya adalah ada perubahan. Ada harapan yang disematkan di dalamnya. Apa yang diharapkan dari taklim? Apa yang diharapkan dari takdib? Apa yang diharapkan dari tadris? Dan seterusnya. Kemudian ada media yang dipakai. Media-media. Saya sejauh ini, saya belum mengcompare, menjadikan satu, kemudian terus dikasih
partikel atau unsur yang kemudian bisa membedakan kelima apa yang saya sampaikan tadi. Belum sampai ke sana. Ada media pengajarannya, kemudian juga ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuan, salah. Jadi harus ada tujuan. Kenapa kita melaksanakan pendidikan harus ada tujuan yang jelas dan itu terukur, tercapai, dan bisa dievaluasi. Jadi dari sisi pendidikan. Nah, dalam taklim, allama yu'allimu ta'lim, apakah kemudian unsur di atas tadi masuk di dalamnya? Kita lihat bahwa memang allama yu'allimu ta'liman, allama itu bisa berarti mengajarkan. Nanti di bawahnya ada. Ini kalau misalkan dimulai dari Al-Baqarah ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi 'allama yu'allimu. Jadi di sini adalah mengajarkan. 'Allama yu'allimu. Berarti Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam al-asma, yaitu nama-nama benda. Ada yang jadi objek pembelajaran. Apa yang akan diajarkan? Di sini menjadi pengajar adalah Allah dan menjadi peserta ajarnya atau peserta didiknya itu adalah Adam. Maka alama ini dimaknai dengan mengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa termasuk juga ini ada suara saya. Di mute dulu, Bun, di mute dulu. Bun, diminum ya, oke. Allama kemudian mengatakan dengan mengajar. Allama yu'allimu ta'liman. Ada kemudian banyak kata yang berderivasi dari kata allama, penyebarannya ada di sebanyak ini. Kalau di nanti apa namanya dicari satu persatu ada tersebar. Memang di dalam Al-Qur'anul Karim kata alam itu sangat banyak dan juga derivasinya. Kalau misalkan ta'lim kemudian diartikan dengan pengajaran, dengan pendidikan, maka di sini Rasyid ini adalah menerjemahkan dengan proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Jadi istilah taklim menjadi umum gitu. Jadi, kalau misalkan dimasukkan dalam term di masyarakat, ya taklim itu kan multidisiplin. Apapun bisa diajarkan dari satu individu kepada individu yang lain, dari satu individu kepada kelompok atau komunitas yang lain. Bahkan taklim adalah proses pemberi pengetahuan, ya memang memberi pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, penanaman amanah, yang kemudian aspek dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidup serta pedoman perilaku yang baik. Di sini taklim itu jadi multi lintas disiplin ilmu pengetahuan. Apa yang dibutuhkan seseorang yang kemudian itu bisa dipenuhi melalui proses taklim. Kemudian juga didefinisikan kalau Muhammad Atiyah Al-Abras itu melihat bahwa lebih khusus dibandingkan dengan tarbiyah, karena nanti kita ada pembahasan dengan tarbiyah. Taklim memiliki makna lebih khusus, karena taklim hanya merupakan upaya menyiapkan individu dengan mengacu pada aspek-aspek tertentu saja, sedangkan tarbiyah nanti di bawah dan mencakup keseluruhan aspek pendidikan. Jadi lebih khusus. Sekarang ke gini, apakah ketika kita mengajar itu harus memonitoring proses pembelajaran serta pembentukan karakternya, atau kita cukup hanya menyampaikan transformasi keilmuan saja selesai? Adapun nanti bagaimana kondisi dari yang diajar, apa ataupun tidak, itu urusan yang lain. Karena di situ menjadi pembedaan satu makna. Ya, kalau berbicara terkait dengan taklim pendidikan, ya sudah, tugas kita adalah menyampaikan. Tugas kita adalah menyampaikan informasi keilmuan. Selebihnya ya serahkan kepada peserta didik. Yang itu kemudian membedakan ya cara pandang seseorang antara taklim dengan definisi term pendidikan yang lainnya. Maka tersebut bahwa ya sebatas transfer pengetahuan, transfer nilai antar sama manusia, ya kemudian ia hanya dituntut untuk menguasai nilai yang kita secara kognitif dan psikomotorik. Akan tetapi tidak dituntut secara domain afektifnya, sikap itu memang tidak menjadi tuntutan. Maka kalau kita lihat dari nilai-nilai pendidikan ya seperti itu. Nah, ini kan satu pendekatan bahwa kalau hanya kita mentransformasi keilmuan, ya itu adalah masuk dalam taklim gitu. Itu masuk dalam ranah taklim. Bapak Ibu yang saya hormati, karena tadi kita bicara dengan taklim, maka akar katanya adalah allama yu'allimu ta'liman. Ya, mengajar yang bersifat menyampaikan pengertian, pengetahuan dan juga keterampilan.
Ada alama yu'allimu ta'liman, ada alama ya'lamu. Berarti adalah mencakup atau sesuatu yang memberi tanda. Maka ada kata alamah, itu memberi tanda. Ada alima ya'lamu, yang berarti mengerti atau memberi tanda. Alim tu, saya sudah paham, saya sudah ngerti, alim tu. Jadi alima ya'lamu, ada alama ya'lamu, ada alama yu'allimu. Jadi memang ada derivasinya. Kita bisa melihat macam-macam derivasi kata taklim itu dalam satu ensiklopedia yang ditulis oleh Anthony Dahdah. Satu buku yang biasanya disampaikan di perkuliahan kalau ngambil linguistik Arab. Anthony Dahdah melihat satu term kata, kemudian nanti dilihat derivasi dalam pola yang lainnya. Di sini ada alama ya'lamu, ada alima ya'lamu, kemudian ada alama yu'allimu. Ada juga ta'alama yata'alamu. Kemudian apa lagi? Seperti itu. Ista'lama yasta'limu. Dan masih banyak lagi. Nah, di sini artinya adalah bahwa kita mendapati kalau taklim itu adalah menyampaikan, mengajarkan, dan juga mentransformasi satu keilmuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mengisi majlis taklim ya, kan tugas kita adalah menyampaikan. Ustaz Miftah misalkan mengisi majlis taklim, ya menyampaikan transformasi keilmuan. Setelah peserta majlis taklim itu kemudian bubar, kan kemudian tidak dimonitoring. Oh, bagaimana perubahan sikap setelah mendapatkan materi yang saya sampaikan? Tidak, itu kan saya sudah menyampaikan. Dikembalikan nilai-nilai itu dikembalikan kepada individu yang mempelajarinya. Maka taklim lebih berorientasi pada pengajaran bahwa guru atau mu'alim adalah yang menyampaikan satu materi, sedangkan peserta disebut dengan muta'allim. Maka si guru hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, ya guru tidak lagi mengetahui dan tidak bertanggung jawab terhadap ilmu yang telah diterima muridnya. Ini dalam term taklim demikian. Ya. Dari definisi taklim tadi bahwa ada kalau di Islam itu kan mengiringi kebaikan dengan kebaikan setelahnya. Setelah menyampaikan ilmu, karena tidak memiliki orientasi untuk tidak memiliki tanggung jawab untuk memonitoring atau memfollow up dari apa yang disampaikan pada muta'alim, maka di sini mu'alim memiliki peran untuk mendoakan. Apa maksudnya mendoakan? Agar ilmu yang disampaikan itu menjadi bermanfaat dan kemudian terjawantahkan dalam perilaku ataupun dalam aksi setelah proses taklim itu selesai. Kalau kita ke Kiai Maimun Zubair, ajarkan ilmu yang baik kepada peserta, kepada santri dengan cara yang baik, kemudian doakan dengan doa yang baik. Artinya kalau kita dalam proses taklim kita itu menuntut, pokoknya harus paham sebelum acara ini selalu harus paham, mudeng harus selesai. Itu berat. Karena taklim adalah proses, tidak bisa dibatasi dengan waktu sekali pertemuan kemudian selesai, tidak sah. Yang kedua adalah ta'dib. Adaba yu'adibu ta'diban. Ta'dib ini dari ada bayak dubu, ada bayak dibu. Ya gini kan termnya memang seperti itu. Ada ta'addaba ya ta'addabu, ada bayu adibu. Derivasinya cukup banyak. Maka ada bayak dubu adalah melatih dan mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan. Maka ta'dib itu lebih dekat dengan etika, lebih dekat dengan akhlak. Itu ta'dib. Ta'dib adalah bagaimana menjadikan peserta atau sasaran menjadi beradab, muta'adib, menjadi lebih orang yang beradab. Maka ada bayak dibu juga bisa berarti adalah jamuan, makdabun, jamuan atau pesta ataupun hidangan, ya. Atau juga dimana dengan berbuat dan berperilaku sopan. Maka kata-kata berperilaku sopan ini muncul di ta'dib. Tapi ada proses juga bagaimana menjadikan seseorang itu kemudian menjadi beradab. Nah, adaba yu'adibu ta'diban itu mengadatkan dengan mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplinkan dan juga memberi tindakan. Maka yang masuk dalam pembahasan kita adalah kata ta'dib, ya. Karena apa? Kalau ada bayak dubu ya berarti adalah mendisiplinkan. Kalau ada bayak dibu berarti hidangan, tapi kalau adaba yu'adibu fa'ala yufa'ilu taf'ilan, adaba yu'adibu ta'diban itu malah nanti beririsan dengan proses pendidikan. Maka ta'dib sendiri berorientasi untuk pembentukan suatu perilaku sebagai penyempurna akhlak atau budi pekerti.
Yang ini kemudian kita bisa dapatkan dalam satu hadis ini. Saya mencari hadis ini, kemudian dapat hadis yang lain. Ternyata dapat hadis yang lain. Ada bani Robbi fa ahsana ta'dibi. Ada bani Robbi. Tuhanku telah mendidikku. Jadi aku ini adalah kembali pada Nabi Muhammad SAW. Fa ahsana ta'dibi, dengan pendidikan yang terbaik, dengan sebaik-baik pendidikan. Jadi takdib, dibuat beradab. Nah, Ibnu Mazur kalau kita lihat dengan apa namanya kamusnya Lisanul Arab, maka adalah padanan kata alama oleh Azad dikatakan sebagai cara Tuhan mengajarkan nabinya. Sehingga Al-Attas, kita akan mengutip beberapa pendapat dari Nagib Al-Attas, bahwa kata adab ta'dib itu rekanan konseptualnya itu dari istilah adalah ta'lim. Ta'lim dengan ta'dib itu menjadi dekat. Nah, ketika proses ta'lim, bagaimana nilai-nilai ta'dib juga dimasukkan. Saat mentransformasi keilmuan kepada muta'alim, kepada nilai-nilai adab itu disematkan. Jadi tidak hanya sekedar transformasi keilmuan, tapi bagaimana nilai-nilai mengajarkan adab, kedisiplinan, kesopanan, itu juga masuk, disampaikan kepada peserta didik. Nanti kita akan kita share untuk PPT-nya. Nah, kemudian ini dalam hadis yang Sahih Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari, "Addabar rajulu amatahu fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha." Jadi ta'dib dengan ta'lim, ya. Jika seorang laki-laki mendidik budak hamba sahayanya, adaba diartikan dengan mendidik, dengan lalu bagus dalam mendidiknya, wa 'allamaha dan mengajarinya. Fa ahsana ta'limah, dengan sebaik-baik pengajaran. Maka taklim dengan ta'dib yaitu beririsan gitu, satu dengan yang lain. Tapi kalau kita lihat dalam satu hadis ini adalah didahulukan ta'dib baru nanti taklim. Boleh nggak taklim kemudian ta'dib? Ya, tentunya tidak ada larangan juga gitu. Karena adalah satu metode pendekatan yang bisa dipakai untuk mengadakan sesuatu yang bermanfaat pada orang lain. Maka dalam perspektif Al-Attas nih, Syekh Nagib Al-Attas, bahwa pendidikan Islam itu menggunakan ta'dib gitu. Karena memaknai dengan mendidik yang berorientasi terhadap perubahan perilaku ke arah positif. Di awal tadi saya sampaikan bahwa satu istilah kemudian dilihat oleh pakar, oleh cendekiawan itu dengan definisi yang dan deskripsi maknanya yang berbeda-beda. Maka Nagib Al-Attas ini adalah yang lebih tepat adalah ta'dib gitu. Mana taklim dengan ta'dib gitu. Ini lebih diperlukan. Mungkin juga bisa melihat terkait dengan kondisi masyarakat sekarang. Bagaimana kemudian pendidikan karakter perilaku itu lebih didahulukan daripada kemudian pendidikan kepada knowledge, pengetahuan. Kita kenal dengan Imam Az-Zarnuji dengan buku yang masyhur Ta'lim Muta'allim. Kenapa buku itu ditulis? Karena melihat satu adalah melihat realita yang terjadi pada masanya, yang kedua adalah adanya permintaan. Kemudian Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga kemudian menjelaskan untuk memotivasi orang-orang dalam satu belajar, menuntut ilmu, kemudian menjelaskan kepada orang-orang tentang keutamaan ilmu dan juga keutamaan untuk mengajarkan ilmu yang berkaitan juga dengan masalah tentang pendidikan ini. Maka Al-Attas karena berpegang bahwa takdib ini lebih menjadi orientasi utama dalam perubahan sikap masyarakat sekarang ini, ya kemudian beliau gigih untuk mempertahankan pendapatnya bahwa pendidikan Islam lebih tepat menggunakan ta'dib karena mencakup semua aspek baik pengajaran, pengetahuan maupun pengasuhan pada etika ini. Tapi kalau dalam program studi ya kuliatul adab gitu. Kuliatul adab, fakultas adab, adanya adab. Apakah adab nanti kemudian dimaknai dengan adab yang bermakna sastra atau adab yang kemudian bermakna etika seperti di sini juga. Tapi di Indonesia setahu saya tidak ada prodi ta'dib, adanya adalah tadris atau taklim. Taklimil lugatil arabiyyah atau tadrisil lugati al-arabiyyah. Ada kuliatul tadris, ada kuliatul taklimil lugat atau tadrisil lugat dan sebagainya. Itu yang terjadi. Maka bagaimana ilmu dan adab? Maka ilmu tidak bisa diajarkan atau ditularkan dari guru kepada murid ya kecuali kemudian guru itu memiliki adab gitu. Maka adab ini menjadi penting untuk dikedepankan. Baru mengajarkan ilmu pengetahuannya itu. Maka adab ini menjadi penting ya. Kalau misalkan
dalam bahasa kita, paribahasa kita di sini adalah, mohon maaf, guru kencing berdiri, gimana Ustaz Miftah lanjutannya? Murid kencing salto, gitu kan. Atau berlari, tidak hanya berlari, tapi juga sampai salto itu. Karena adab dari pengajarnya ini menjadi tuntunan juga. Jadi mu'alim atau mu'adib adalah gurunya, muta'adib adalah yang diajarkan, jadi menjadi panutan. Apa yang dilakukan guru itu akan menjadi potret bagi siswanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati juga, bahkan taat apa dalam Arab tradisi ta'dib itu lebih begitu kerasa, kental ya. Banyak misalkan adibu auladakum wa ahsinu adabahum. Didiklah anak-anak kalian dengan pendidikan yang baik. Memang ditekankan kan. Jadi akhlak, etika dan juga etika. Alimu auladakum. Kemudian menggunakan kata alam ayu alimu auladakum wa ahlikumul khair wa adabuhum. Dan ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kalian dan didiklah mereka. La yu'addiba rajul waladahu khairum min ayyatasaddaqa bisa. Bahkan mendidik anak itu lebih baik daripada sedekah. Ini menjadi pengingat bagi kita. Ketika orang tuanya itu gemar untuk bersedekah, jangan lupa perhatikan pendidikan karakter pada anak. Artinya bahwa mengajarkan satu akhlak, etika, sopan santun terhadap anak itu bahkan lebih baik daripada mengeluarkan sebagian harta untuk disedekahkan gitu. Karena anak menjadi investasi dunia akhirat bagi orang tuanya, ya. Akrim auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak-anak kalian dengan adab yang baik. Maka kalau ini ditarik dalam proses mencari jodoh ya Ustaz Miftah, bahwa kalau mencari jodoh, ya cantik atau tampan itu akan termakan usia. Kemudian kekayaan itu juga akan termakan oleh waktu. Bisa jadi yang semula kaya kemudian menjadi tidak kaya lagi. Keturunan juga tidak menjamin. Tetapi kalau akhlak, etika, ilmu agama, yang paham dengan ilmu agama, kemudian dia memiliki hal yang baik, itu akan menjadi orientasi utama dan menjadi lebih baik daripada mengedepankan paras body, fisik, atau harta kekayaan yang kemudian bisa sirna sewaktu-waktu. Maka pentingnya di sini adalah adab. Min hakil walad alal walid, ayusin adabah wa yusinu ismahu. Termasuk juga kata adab itu dipakai juga untuk mendidik anak dan juga memperbagus namanya. Di antara yang menjadi hak seorang anak atas orang tuanya adalah memperbagus adabnya dan menanamkan dengan baik dan dengan nama yang baik. Itu menjadi tugas orang tua. Takdib. Maka orang tua kalau di rumah lebih memerankan proses takdib daripada taklimnya. Karena takdib ada yang melatih kepada keteladanan, sopan, dan juga attitude. Kemudian yang ketiga, tarbiyah. Maka kita sudah mengambil taklim, kemudian sudah mengambil takdib. Dalam penjelasan singkat tadi sudah ada perbedaan antara taklim dengan takdib. Ya. Takdib lebih kepada penekanan pengajaran atau pendidikan karakter atau akhlaknya. Bagaimana dengan tarbiyah? Tarbiyah ada dari kata wajahnya adalah fa'ala, robba. Wahfid lahum janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Rabbayani itu merupakan root satu akar kata dengan tarbiyah. Rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Maka di sini saya mendapatkan literatur bahwa robbu atau robbu, akar kata dari tarbiyah di dalam Al-Quran itu ada 20 kali. Penyebarannya adalah 2 kali dalam bentuk isim mustaq dari sulasi mujarrad, kemudian 2 kali dalam isim dalam wazan robbuwatun, robbuah, kemudian sekali dalam bentuk isim dalam bentuk ribun, kemudian 7 kali dalam bentuk isim dengan pola riba, kemudian 4 kali dalam bentuk fi'il dari sulasi mujarrad, 2 kali dalam fi'il dari fa'ala, dan 2 kali dalam bentuk fi'il dari bab af'ala. Nah, kita berada di bab yang ke-6 ini, nomor 6. Di fa'ala, yufa'ilu taf'ilan. Robba, yurabbi tarbiyatan. Gitu. Nah, di sinilah kemudian kita melihat bagaimana sih akar kata dari tarbiyah itu. Robba yarbu yang berarti bertambah dan tumbuh. Maka kalau misalkan dilihat dari sisi ekonomi, ada istilah ada riba. Riba itu yang bertambah juga. Orang melakukan riba dia mendapatkan tambahan. Tapi kita tidak membahas di situ.
Yang kedua adalah robba, robbiya yarba, yang berarti tumbuh, berkembang dan menjadi besar. Ya. Kemudian robba yarubbu, yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga dan juga memelihara. Bagaimana proses tarbiyah ini dilakukan? Maka kembali pada pendapat dari Al-Attas juga bahwa ada makna banyak yang terkandung pada tarbiyah. Mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membuat, dan seterusnya. Maka orang yang melakukan tarbiyah disebut dengan murabbi, sedangkan yang ditarbiyah disebut dengan mutarabbi. Rasulullah SAW adalah murabbi bagi para sahabat. Ya, termasuk juga murabbi iya, kemudian mu'alim iya, kemudian mu'adib juga iya. Itu ya. Dari sampai sini kita mendapatkan mana makna tarbiyah. Kama rabbayani shaghira, kalau kita lihat dalam tafsir terjemahan Quran Depak adalah mendidik. Kama rabbayani shaghira, ya. Dalam soal Isra ayat yang ke-24, wafidlah majnah dzulli min rahmati wa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mendidik dari waktu kecil. Kemudian juga ini surah Asy-Syura ayat yang ke-18. Qala alam nurabbika fina walida walabista fina min umrika sinin. Maka Firman menjawab bahwa alam nurabbika, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Ini adalah antara Musa dengan Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi Rabba juga berarti adalah mengasuh. Banyak beberapa istilah bagaimana ilmuwan kemudian melihat kata tarbiyah. Tarbiyah itu memelihara fitrah anak, ya, menumbuhkan seluruh bakat kesiapan, mengarahkan seluruh fitrah dan bakat menjadi baik dan sempurna dan bertahap dalam prosesnya. Maka ada kesamaan antara taklim, kemudian ta'dib, kemudian tarbiyah, sama-sama memakan waktu dan terus menerus. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, kemudian selesai dan menuntut hasil. Tidak, tapi prosesnya terus menerus. Ya. Bedawi akan menyampaikan bahwa sesuatu menuju titik kesempurnaan sedikit demi sedikit. Jadi proses tarbiyah tidak bisa langsung seperti kalau misalkan taklim memberikan satu ilmu pengetahuan dalam jumlah yang banyak. Kalau tarbiyah tidak bisa. Al-Asfahani, Al-Asfahani ini bahwa tarbiyah itu adalah dilakukan secara bertahap, setapak demi setapak sampai pada batas kesempurnaan. Ada kesamaan antara definisi Baidawi dengan Al-Asfahani bahwa proses ini harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa kemudian terus dalam proses yang terus menerus. Kemudian kata Abul Ala Al-Maududi bahwa kata yang tadi dari dua huruf ra dan ba, robba yurabbi, yaitu merupakan pecahan dari kata tarbiyah yang berarti pendidikan, pengasuhan dan sebagainya. Ada makna irisan dengan pendidikan dan juga ada makna kepengasuhan. Ya, ta'dib juga tadi memiliki irisan makna kepengasuhan juga. Ya, dan ini terus banyak dipakai. Nah, proses bimbingan inilah ada proses terhadap potensi manusia melibatkan satu jasmani, rohani dan juga akal. Ini dalam proses tarbiyah. Ternyata cakupannya lebih luas. Lebih luas. Di awal tadi ketika kita melihat definisi dari taklim lebih khusus daripada tarbiyah. Karena tarbiyah ini meliputi jasmani, roh dan juga akal secara maksimal agar dapat menjadi bekal dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Saya percepat lagi ya, Ustaz Miftah, karena terus tanya jawab. Ini masih berkaitan dengan tarbiyah. Maka kegiatan yang disertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, perhatian, bijak, dan menyenangkan. Ada kemudian di sini kata perhatian bijak. Artinya adalah monitoring. Jadi setelah kemudian diberi satu materi dalam proses tarbiyah, maka murabbi kemudian memonitoring bagaimana dampak implikasi dari materi yang disampaikan, dari knowledge yang ditransformasikan, ada perubahan sikap. Maka ta'dib juga bisa masuk dalam ranah tarbiyah karena cakupannya lebih luas. Dan tentunya effort usaha yang dilakukan itu lebih besar daripada sebelumnya. Maka Abdurrahman memiliki pandangan bahwa tarbiyah itu adalah menjaga fitrah manusia, mengembangkan potensi, kemudian mengarahkan fitrah, kemudian melaksanakan secara bertahap. Sama juga dengan definisi yang tadi. Tapi kemudian tarbiyah ini masuk pada ranah anak, bahwa mentarbiyah itu sejak kecil. Gitu. Berarti kan prosesnya harus dilakukan sejak kecil. Karena prosesnya kan panjang, sejak kecil sampai, kalau definisi ada minal mahdi ilal lahadi.
Sejak anak itu turun dari ayunan, kemudian sampai dia itu masuk ke liang lahat, artinya sampai meninggal ya. Nah inilah terkait dengan tarbiyah. Jadi taklim, takdib, dan juga tarbiyah. Yang tarbiyah menjadi lebih umum dari cakupannya. Bagaimana dengan tadris? Dia kata darosa, yudarrisu. Kalau di kami misalkan di kampung itu, yuk kita deres. Deres itu dari ya sama dengan tadris itu. Jadi di Jawa kan menjadi deres. Kalau di Jogja ada deresan. Mungkin tempat untuk menderes, deres. Melangi, mulangi, jadi melangi gitu. Nah, akar kata dari darosa yudarisu tadrisan. Darosa yadrusu, kalau darosa yudarisu tadrisan. Darosa yadrusu darsan, darosa yudarisu tadrisan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maka prosesnya harus melakukan terus menerus. Bapak Ibu saya jadi ingat bahwa wazan yang mengikuti kata yang mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan itu adalah menunjukkan aktivitas atau tindakan ini itu dilakukan berkali-kali. Sama seperti taklim ya dilakukan berkali-kali, takdib dilakukan berkali-kali, tarbiyah berkali-kali, dan tadi juga demikian. Kita punya kata kotoa memotong. Kotoa itu memotong, kota yaktau. Memotong. Berapa kali? Sekali. Tapi ketika huruf po, kotoa, kemudian ditambah dengan tasdid di atasnya, kotoa, maka tindakan memotong itu dilakukan secara berkali-kali. Kotoa, memotong-motong terus. Dan ternyata 5 kata dalam yang kita pilih dalam tren pendidikan ini, itu juga wazannya adalah wazan pola fa'ala. Artinya harus dilakukan berkali-kali. Mengambil kata darosa. Darosa yudarisu tadrisan. Maka yang mengajar namanya mudarris, kemudian yang diajar adalah mutadarris. Kalau tarbiyah murabbi dan mutarabbi, kalau tadris adalah mudarris dan mutadarris. Agar bagaimana? Artinya dalam pengajaran adalah upaya menyiapkan murid mutadarris agar dapat membaca, mempelajari, mengkaji sendiri, yang dilakukan dengan cara mudarris membacakan, menyebutkan berulang-ulang dan bergiliran, menjelaskan, mengungkapkan, dan mendiskusikan makna yang terkandung di dalamnya, sehingga mutadarris mengetahui dan juga mengingat. Ada kebersamaan yang kemudian dilakukan oleh mudarris bersama dengan mutadarris. Maka tadarrosa ya tadarrosu itu menderes, kalau kita menderes Quran, membaca dan menjamin agar tidak lupa, berlatih dan menjamin sesuatu. Ya, Rosyadi mengatakan bahwa dalam tadris tersirat makna adanya mudarris. Dalam proses itu kemudian ada yang dilibatkan, ada pelaku dan juga ada keterangan sasaran dari perilaku tersebut. Maka di sini dijelaskan sebagaimana perannya mudarris. Mudarris adalah guru ya. Orang yang berusaha untuk mencerdaskan peserta didiknya. Ada tadris, ada tuntutan untuk mencerdaskan, menghilangkan ketidaktahuan, mengalahkan kebodohan, memberantas kebodohan, serta melatih keterampilan peserta. Artinya mudarris harus memiliki kompetensi, memiliki kepekaan intelektual dan informasi, memperbaharui pengetahuan yang up to date, kemudian memiliki keahlian yang berkelanjutan. Kenapa? Karena dia ada usaha untuk mencerdaskan muridnya. Kalau misalkan tadris dengan taklim, kalau taklim tadi menyampaikan, kalau tadris ini ada usaha untuk mencerdaskan, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada pesertanya. Nah, terakhir adalah tazkiyah. Pembahasan tazkiyah ini, mana hubungan antara tazkiyah dengan pendidikan? Maka zakka yuzaki tazkiyatan, yang berarti adalah pembersihan, penyucian dan pemurnian. Ya. Kemudian adalah membersihkan dan menyucikan jiwa. Kemudian tazkiyah juga tidak saja terbatas pada pembersihan dan penyucian diri, tetapi juga pembinaan dan pengembangan diri. Dan ini kan ada terkandung dalam makna pendidikan tadi, bahwa kalau kita lihat bahwa bagaimana kemudian tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa dan perasaan, menyucikan amal dan pandangan, membersihkan kehidupan dan hubungan seks, dan membersihkan kehidupan masyarakat. Tazkiyah pembersihan. Jadi bagaimana proses pembersihan energi negatif, kemudian detok-detok negatif yang ada dalam diri seseorang melalui proses pendidikan gitu. Karena tazkiyah ini adalah satu proses. Bagaimana dia membersihkan kalau dia sendiri tidak memiliki alat yang bisa dipakai untuk membersihkannya. Maka dalam tazkiyah yang tidak panjang dan tidak lebar penjelasannya, bahwa tazkiyah ini juga dimasukkan dalam tema pendidikan.
seseorang bisa membersihkan dirinya dari sesuatu yang kotor yang tidak layak berada dalam dirinya, sesuatu yang buruk, yang jahat itu, maka melalui proses pendidikan. Nah, sedikit kemudian kita menarik satu kesimpulan di sini, Bapak Ibu, bahwa saya pindah dulu di sini. Taklim, tadris, tarbiyah, kemudian juga tazkiyah ya. Kalau misalkan dilihat dari sisi perbedaan dan persamaan dan juga perbedaannya, maka mereka memiliki keterkaitan yang sangat mengikat, yakni dalam hal pemeliharaan dan mendidik anak. Yang mendidik anak, memelihara anak. Taklim juga di pendidikan juga. Tapi kok bisa dipakai dalam hadis taklim? Ya juga itu dalam rangka memelihara. Sekalipun peserta taklim juga tidak anak-anak. Taklim, titik tekannya adalah menyampaikan ilmu pengetahuan yang benar, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah pada anak. Maka taklim ya dimulai sejak kecil gitu. Karena lebih mudah untuk mengajarkan, menyampaikan itu kan lebih mudah. Sekalipun pemahamannya untuk memahamkan memerlukan usaha. Maka aspek-aspek pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan seseorang pada hidupnya agar dia itu memiliki pedoman dalam perilaku yang baik. Kalau tarbiyah tekannya adalah difokus pada pembimbingan anak supaya berdaya, punya potensi, tumbuh kelengkapan dasarnya serta dapat berkembang secara sempurna. Sedangkan kemudian kata yang lain, takdib, itu titik tekannya adalah penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. Ya. Sedangkan tadris adalah titik tekannya adalah menyiapkan anak didik tidak hanya sekedar dalam hal membaca, keterampilan, tapi juga disertai dengan investasi, internalisasi nilai-nilai dan moral. Ya. Sedangkan tazkiyah adalah menjadi rule, value, dan ultimate goal dalam pendidikan Islam. Dan diproses dari taklim, kemudian takdib, tadris, kemudian apalagi Ustaz Miftah tadi satu lagi, tarbiyah, itu bagaimana melahirkan tazkiyatun nafs. Seseorang yang kemudian goalnya adalah yang bersih dari kebodohan, bersih dari nilai perilaku yang buruk, jahat, dan yang semisalnya. Itu menjadi goalnya itu di situ. Jadi goalnya adalah pada tazkiyah. Allah a'lam bishawab. Terima kasih dan mohon maaf atas banyak-banyak kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Talkis. Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi menarik ya. Dicoba jelaskan kepada kita ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang ya sinonim terkait dengan makna pendidikan, pengajaran. Dalam konteks itu juga ada pendidikan, pengajaran, pembelajaran. Nah, bagaimana kemudian implikasinya itu juga ada dan terpenting peran yang harus diberikan oleh diri kita atau siapapun yang ingin menjadi seorang pendidik, saya kira menjadi ditekan yang menarik dari beberapa makna pendidikan yang disampaikan tadi. Baik, saya buka dulu pertanyaan. Ini ada pertanyaan di chat room. Dalam pendidikan khususnya kedokteran ada 3 ranah kompetensi yang kita ajarkan, kognitif, psikomotor, dan afektif. Kira-kira istilah pendidikan yang tepat apa sih? Ini dari Bapak Fuad Hadafianto. Terima kasih. Pak Dokter Fuad, silakan. Terima kasih, Dok. Nanti mudah-mudahan Bu Ubi bisa menambahkan. Kalau dalam perspektif kami bahwa untuk yang pendidikan kognitif itu lebih kepada taklimnya ya, pada taklimnya. Kita ada dalam bahasa Arab sendiri ada istilah sendiri tentang 3 kompetensi ini. Saya harus buka-buka disertasi. Lupa ya. Ada istilahnya sendiri ya, dari al-wujdani, kemudian ada al-haraki, psikomotorik, kemudian ada al-mahari. Boleh kemudian kita misalkan bahwa untuk yang pendidikan kognitif itu melalui proses taklim, ya. Kalau misalkan psikomotorik adalah dengan tadris, sedangkan untuk yang efektif adalah takdib. Tetapi akan tidak menutup kemungkinan akan ada cara pandang yang berbeda nantinya, terutama di dunia pendidikan. Ketika ini ditarik ke istilah tadi ditarik dalam pendidikan Islam gitu. Jadi kita lebih sering menggunakan taklim dan juga tadris itu, Dr. Fuad.
untuk pendidikan ya, untuk istilah pendidikan yang sendiri dipakai adalah taklim dan juga tadris. Maka di Indonesia, wabil khusus kemudian kita yang ada di Asosiasi Pengajar Bahasa Arab Indonesia, termasuk pengurus pusatnya adalah Bu Umi, itu 2 term ini tadris dengan taklim itu masih ya masih berjalan beriringan satu dengan yang lainnya. Ada yang kemudian memaknai pendidikan itu adalah lebih tepat menggunakan kata tadris, ya. Kemudian yang kedua adalah yaitu menggunakan kata taklim gitu. Dan kemudian tidak bisa saling menyalahkan karena masing-masing memiliki argumen dan juga tidak hanya pendapat itu di Indonesia, bahkan di Timur Tengah juga terus berkembang antara taklim kemudian dengan tadris. Itu paling tidak 2 istilah ini, Dr. Fad, yang kemudian sering dipakai untuk menerjemahkan dari kata pendidikan. Di Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz Talkis. Jadi memang ini tidak bisa kemudian kita semacam pisahkan ya, karena ada irisan masing-masing istilah ini dalam bentuk aktivitas ya. Saya kira itu kata kunci yang harus kita pegang juga. Ada lagi silakan. Bapak Ibu sekalian. Ada yang menyampaikan lagi? Ini tadi di chatroom Prof. Robi menyampaikan kalau di UIN adanya FADIB. FADIB itu Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Karena adab dikaitkan dengan ilmu budaya. Jadi lebih ke pembudayaan dari adab perilaku. FADIB. Dulu Fakultas Adab. Dulu Fakultas Adab. Karena tambah ilmu budaya, karena ada tambahan UIN-nya. Baik, ada pertanyaan lain silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, tapi saya kira menarik ya Bapak Ibu sekalian yang mungkin saya katakan tadi kita tidak bisa memisahkan istilah ini secara sendiri, tetapi kemudian ini saling terkait dan mungkin bagi kita yang terlibat dalam dunia pendidikan, istilah ini juga bisa memberikan semangat kepada kita ya. Tadi bahwa ketika bicara taklim, jangan lupa kemudian hanya menyampaikan, tapi hendaklah diikuti dengan doa. Saya tidak tahu seberapa sering kita mendoakan mahasiswa kita, mendoakan murid kita untuk menjadi baik. Nah, kadang-kadang menjadi penting kan, itu apalagi tadi dikutip oleh Ustaz Talkis, pesan Mbah Maimun, bagaimana ajarkan ilmu yang baik dengan cara yang baik dan doakan yang baik. Ini saya kira sebuah semangat yang mungkin harus kita tumbuhkan. Dan insya Allah dengan doa itu akan lebih mendekatkan kita dengan para anak didik kita, baik mahasiswa ataupun yang mungkin guru dan sebagainya. Termasuk barangkali ya kalau dokter ya dengan pasiennya begitu ya, karena kan mendidik juga itu proses mengajarkan obat. Kemudian takdib tadi lebih ke bagaimana membentuk perilaku, mendidik, mengarahkan dan orientasinya pada perubahan perilaku. Tarbiyah ini lebih pada seluruh potensi, ada jasmani, rohani, dan keseluruhan, dan ini mungkin yang lebih umum dikenal. Dan yang penting lagi sebenarnya adalah kasih sayang. Ini saya kira kata kunci yang menarik juga harus ditumbuhkan ya, kata kunci kasih sayang ini. Jadi bagaimana menumbuhkan kasih sayang kalau bicara kasih sayang kan bukan sekedar transaksional menurut saya. Seorang dosen dan mahasiswa tidak sekedar pada aspek transaksional. Dia sebagai murid, mahasiswa sebagai dosen atau guru sebagai murid tidak, tapi ada keterlibatan emosi saya kira itu satu. Kemudian tadris yang menarik menurut tadris itu kan tadi ada yang dikutip oleh Ustaz Talkis adalah kepekaan intelektual. Karena tadris tadi ada mengajarkan membaca, kalau tidak tahu, tapi bisa ada kepekaan intelektual. Tadi saya kira luar biasa ini semangat yang harus dimiliki. Dan akhirnya memang goalnya itu kalau tadi ada doa yang kita ikutkan, kemudian ada perilaku yang kita contohkan, ada potensi yang terus kasih sayang yang kita berikan, serta ada kepekaan intelektual yang kita bangun dalam proses pendidikan, insya Allah goal utama dari proses pendidikan sebagai pembersihan jiwa itu menjadi sesuatu yang tidak mustahil dapat kita raih. Baik, apa ini ada pertanyaan lagi? Mohon maaf ini. Kalau istilah yang bisa menggambarkan gabungan ketiga ranah tersebut, apa yang lebih tepat digunakan? Murabi mungkin. Nah, ini dari Pak Rosid. Silakan.
Kalau saya melihat ini sebagai jawaban pribadi ya, mungkin bisa berbeda dengan yang lain, adalah tarbiyah itu, Pak Fuad. Karena sebagaimana kalau kita kutip dari surah Al-Isra tadi yang kita tampilkan, kama rabbayani shaghira. Orang tua itu kan mentarbiyah kita. Apa yang diberikan orang tua kepada kita, itu kan tidak hanya satu kompetensi saja. Ya, kemudian kita kenal dengan unsur kognitif juga orang tua kasih tahu kepada kita, psikomotornya juga ada, afektif juga ada. Sehingga tarbiyah itulah kemudian bisa jadi menjadi lebih mengakomodir ketiga dari apa yang ditanyakan oleh Pak Fuad. Maka orang tua kita termasuk sebagai, di selain sebagai walid juga murabbi gitu. Oleh karena itulah prototip dalam keluarga itu kan ada orang tua ya. Kalau orang tuanya baik, mohon maaf, kadang anaknya belum tentu baik. Apalagi kalau orang tuanya mohon maaf kurang baik, ya bisa menjadi alasan justifikasi anak untuk berperilaku demikian. Kisah lama yang disampaikan kepada saya terjadi di Jogja. Protes anak terhadap orang tuanya itu mewujudkan apa yang disampaikan orang tuanya. Begini Ustaz Miftah. Ketika ada kemudian katakanlah razia di jalan, memang terjadi di Jogja, terjaringlah seorang anak kemudian terjaring tersebut. Petugas itu tahu anak ini putranya bapak ini, kemudian kaget. Orang tua Anda kan baik gitu ya. Orang tua Anda kan baik, kemudian orang tua Anda berpendidikan. Anda kok bisa jadi seperti ini? Nah, ternyata anak ini tertanggap razia itu sakit hati dari ucapan orang tua. Memalukan, anak ini memalukan. Kamu memalukan orang tua, kamu memalukan ayah. Ayah kan seperti ini. Dari sisi intelektualitas memang bagus. Jabatan fungsional juga bagus. Kenapa kamu nilai rapornya kok merah itu seperti apa? Mau kamu memalukan orang tua. Kata-kata memalukan orang tua, memalukan keluarga, itu sudah tersimpan dalam memori sang anak. Ada protes anak, saya harus memalukan orang tua. Saya memang dianggap memalukan orang tua. Ya udah saya buktikan aja saya memalukan orang tua. Hanya dia gembel gitu. Maka orang tua itu kan harus mentarbiah anak dengan sebaik-baiknya. Usaha kita dalam konteks keislaman adalah kita hanya sekedar berusaha. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah. Seorang nabi seperti Nabi Nuh ketika sudah memberikan contoh keteladanan kepada anaknya, apa jadinya Kan'an? Dan memang usahanya hasil itu adalah serahkan kepada Allah. Tapi mentarbiyah anak itu adalah tugas utamanya adalah orang tua. Kalau anak itu sudah disekolahkan, dikursuskan, kemudian dingajikan di masjid, di pondok, itu tidak melepas tugas orang tua untuk mentarbiyah. Maka mudah-mudahan itu bisa ya menjadi menjadi mengcover 3 istilah yang disampaikan oleh Pak Fuad. Ini ada tambahan dari Bu Umi, Ustaz Miftah. Ya, ini Umi mau berkomentar kalau tergantung apa yang kita prioritaskan ya. Kalau aspek yang kita prioritaskan itu kognitif dan psikomotor, maka mungkin istilah ta'lim bisa lebih mendekati. Sebagaimana dikembangkan di pendidikan bahasa Arab, Qismu Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah atau pendidikan bahasa Arab. Tapi di sisi lain ada di tarbiyah juga ada tadris ya. Tadris matematika. Kenapa kok nggak tadris bahasa Arab gitu ya? Tadris. Atau tidak taklim matematika. Iya. Nah, saya kira itu juga menarik juga. Kalau sekarang ada dirosah Islamiyah, Fakultas Tarbiyah dan dirosah Islamiyah itu ada pembelajaran Islamnya. Tapi ini ada juga pesan, tapi ini langsung ke saya, tapi mungkin bisa dijelaskan oleh Talkis. Bagaimana konteks dengan ini, Ustaz? Konsep sanksi, reward and punishment dengan pendidikan itu seperti apa? Dengan konsep-konsep tadi. Oke. Kalau misalkan dalam pembacaan kitab Ta'lim Muta'alim dari awal sampai akhir Imam Az-Zarnuji saya kok belum mendapatkan adanya sanksi atas pelanggaran itu ya. Tentunya juga murid itu kan pada masa dulu memang berbeda ya. Mungkin pada masanya Dr. Akbar dengan masanya saya juga berbeda juga. Kalau Dr. Akbar itu nggak pernah nakal, rajin beliau. Saya tahu SMA-nya. Saya itu masih kena masa waktu kondisi di mana ketika salah atau buat kesalahan di sekolah dasar, letakkan tangan ini di atas meja, kemudian nanti guru mengambil pelot itu kemudian itu dijepit dikit gitu, dijepit kan sakit. Tapi memang tidak ada denda, malah senang kita punya kenangan. Kita jadi ingat nama orangnya. Kemudian juga kalau sekarang kan kemudian terus ada batasan-batasannya.
ke apa namanya, ya saya ingat taklim mutaklim menyebutkan di bagian-bagian tengah dan ke belakang itu bahwa kalau misalkan murid itu ini ya, santri itu ikut tidak boleh membantah gurunya, kemudian santri itu ya dia adalah mohon maaf menjadi budak dari gurunya gitu. Jadi budak ilmu bagi gurunya. Karena dia adalah budak ilmu, maka ya diapakan dia harus menerima. Itu konsep yang lama ya. Kalau sekarang ini kan ada sanksi. Tentunya dalam pemberian sanksi juga harus ada pertimbangannya. Apakah sanksi ini dilandasi karena emosional, nafsu amarah, atau memang ada nilai-nilai pendidikan. Karena sanksi kalau misalkan kita lihat, tidak semua sanksi diberikan dalam bentuk fisik, tetapi kemudian ada sanksi intelektual. Yuk, kamu saya sanksi, hafalkan surah An-Naba. Karena ada nilai kognitifnya, gitu. Tentunya di sini juga ada yang pro dan kontra terkait dengan masalah sanksi. Baik. Demikian satu. Baik, terima kasih Ustaz Laki. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 6:31, barangkali di antara kita ada yang ingin melakukan aktivitas yang lain. Cukup Mas Akbar, Pak Akbar? Ya monggo, tapi itu ada satu tuh Bu Istiti itu sekali mungkin 1 menit 2 menit. Oh iya oke. Eman-eman. Tambahan ini menarik. Istilah yang digunakan untuk sekolah adalah madrasah. Padahal di sana ada unsur taklim, tadris juga ta'dib. Bagaimana penjelasannya? Nubul. Mungkin madrasah saya akan katakan tadris barangkali ya. Darosa ya. Betul. Saya tadi menjawab demikian. Jadi lebih mengambil dari unsur dan nilai-nilai dari tadrisnya. Ada taklim, kemudian ada ta'dib, kemudian ada tadris. Dia mengambil tadris. Karena di dalam madrasah, kata madrasah adalah isim makan. Kata benda yang menunjukkan tempat dari satu tindakan atau perilaku. Tempat untuk tadris itu adalah ada madrasah. Berarti nilai-nilai di sana adalah yang disampaikan adalah nilai tadris seperti yang kita jelaskan di atas tadi, gitu. Kemudian kita juga tidak menyalahkan juga ketika diambil madrasah, kenapa tidak mengambil yang lain, gitu. Ini sebagai satu identitas dan kembali kepada peninggalan dari khazanah keislaman pada masa lampau. Proses pendidikan kan dulu ada di masanya Umar bin Khattab, kemudian dinasti Abbasiyah, kemudian Umayyah, dan terus berkembang sekarang ini. Madrasah ada tempat untuk belajar, madrasah gitu. Kenapa tidak taklim? Tidak mengambil dari unsur taklim. Justru ini adalah unsurnya dari unsur tadris, Bu. Madrasah itu dari tadris. Jadi bentuk tempat untuk tadris itu adalah madrasah. Baik. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ustaz Talqis dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Dan saya kira kalau saya mungkin ambil terakhir kata kuncinya itu dari term Arab ini kemudian diambil dari kata wazan fa'ala yufa'ilu yang bermakna berkali-kali. Berarti memang proses pendidikan itu harus terus-menerus kita lakukan, tidak terhenti sekali 2 kali. Dan bisa jadi mungkin yang kita ajarkan tidak langsung diterima, tapi mungkin baru diterima bisa jadi sudah tua, baru teringat. Mudah-mudahan perubahan itu tidak harus langsung terwujud, tapi mungkin sudah cukup lama ada proses waktu. Sehingga semangatnya adalah menurut saya kita terus saja berproses, melakukan proses pendidikan itu sebaik-baiknya, tanpa kemudian kita berpikir pada hasilnya seperti apa. Biarlah Tuhan yang membentuk atau merubah peserta didik kita, tapi kita sebagai seorang pendidik yang ingin terlibat dalam menjadi seorang pendidik adalah bagaimana melakukan proses itu dengan sebaik-baiknya, dengan semangat yang mungkin terdapat dalam makna pendidikan yang sudah disampaikan tadi. Ada taklim, ta'dib, tarbiyah, tadris, dan puncaknya adalah tazkiyah. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan dalam mengantarkan diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Akbar selaku Ketua ISMI dan mohon maaf. Demikian kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustaz Talqis, Ustaz Miftah sampun berkenan berbagi. Bapak Ibu sekalian semuanya yang sampun berkenan hadir. Matur nuwun semuanya.